Kita mungkin hari ini gimana ya? Kita mau jual lapor dulu ya, permisi. Oh, wajib lapor. Saya kooperatif berarti Bang ya? Bang, ngomong-ngomong dulu. Siapa nih? Ada Semuanya kasih. Bentar ya. Salam sejahtera. Sebelumnya saya ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada kepolisian karena sudah memberikan saya kesempatan. Dan saya juga ingin meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena sudah membuat kegaduhan yang terjadi di mana-mana. Di sini saya hanya ingin kooperatif menjalani proses hukum yang ada. Saya juga berusaha untuk lebih tegar lagi untuk menghadapi segala masalah ini ke depannya gimana, dan saya cuma minta doanya agar saya diberi ketegaran dan masalah ini agar cepat selesai. Selebihnya saya limpahkan kepada Mas Abdillah dan Mas Herlambang sebagai kuasa hukum saya. Oke, jadi selamat sore teman-teman semua. Seperti yang sudah disampaikan sama klien kami, intinya kita akan taat dan patuh terhadap setiap prosedur yang ada. Kita akan menghormati segala proses hukum yang ada sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami selaku kuasa hukum juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang sudah sangat membantu menyelesaikan masalah ini dan bisa menerima alasan kami terkait penangguhan klien kami. Pada intinya klien kami sangat kooperatif. Klien kami mengakui semuanya terkait tentang yang ada di video tersebut, yang membuat video tersebut itu memang semuanya dia, tetapi bukan porsi kami, bukan wewenang kami terkait membenarkan atau menyalahkan perlakuan dari seseorang itu. Biarkan nanti prosedur yang menjawab. Pada intinya kami selaku kuasa hukum melihat ada zona abu-abu yang begitu besar di tengah permasalahan ini terkait OnlyFans itu sendiri, karena kami melihat niat, tujuan, dan maksud dari klien kami untuk mengunggah konten tersebut itu spesifik ke satu konten yang namanya OnlyFans. OnlyFans itu sendiri sejatinya tidak diatur, tidak diakui, dan servernya juga nggak ada di Indonesia. Jadi tidak diatur dan tidak diakui di Indonesia, ya kan? Jadi kami melihat ada usaha dari klien kami untuk menempatkan konten tersebut ke tempat yang sesuai wadah dan sesuai dengan porsinya, yang mana ternyata di platform tersebut diperkenankan adanya hal-hal konten-konten yang berbau ke asusila. Jadi pada intinya kita tidak mengelak, cuman kita menggarisbawahi ada zona abu-abu yang begitu besar terkait tentang OnlyFans itu sendiri. Kemudian perlu diingat, OnlyFans itu bukan sesuatu yang sifatnya publik ya, sifatnya sangat private, tidak bisa diakses sama semua orang, ya kan? Jadi kalau konteks publik itu sendiri, kalau menurut kami, publik itu bisa dikonsumsi dan diakses sama khalayak umum tanpa terkecuali. Nah, sedangkan OnlyFans itu kan enggak. OnlyFans itu hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses, ya kan? Dan sifatnya tertutup. Butuh atensi dan perhatian khusus. Dengan hormat kami sampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan yang lain untuk bisa tegas dan bisa membantu permasalahan-permasalahan terkait pornografi yang ada di Indonesia. Jangan sampai ada dea-dea yang lain yang menjadi korban atas keabu-abuan permasalahan terkait tentang OnlyFans itu sendiri. Mengingat OnlyFans itu sendiri sebenarnya tidak diatur, tidak diakui di Indonesia, dan servernya juga nggak ada di Indonesia.